Air merupakan faktor penting dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya di kehidupan sehari-hari, air juga berperan penting dalam sebuah industri atau pabrik kimia. Air dengan berbagai jenis zat impurities atau zat pengotor, salah satunya adalah padatan tersuspensi. Apa itu padatan tersuspensi? Padatan tersuspensi adalah sebutan atau istilah untuk zat heterogen yang terkandung di dalam air. Air dapat dijadikan sebagai umpan ketel. Apabila air sebagai umpan ketel mengandung berbagai jenis impurities, maka dapat menimbulkan terjadinya deposit, kerak, dan juga busa. Selain sebagai umpan ketel, air juga digunakan sebagai air pendingin. Jika air pendingin mengandung berbagai jenis impurities, maka dapat menyebabkan terjadinya endapan dan akan terjadi korosi di bawah endapan tersebut. Nah, lalu apa saja zat-zat pengotor atau impurities dalam air? Salah satu padatan tersuspensi dalam air adalah lumpur, humus, limbah, dan juga bahan-bahan dari buangan pabrik industri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang padatan terlarut dan gas terlarut. Berbicara tentang pelarut dan terlarut, maka kita harus memahami terlebih dahulu apa itu larutan. Larutan merupakan campuran yang homogen atau yang kita kenal dengan mempunyai bagian yang sama. Nah, selanjutnya, larutan mempunyai dua komponen, yaitu zat pelarut atau solvent dan zat terlarut, yaitu disebut dengan solut. Sehingga, larutan terdiri atas cairan yang melarutkan zat atau pelarut dan zat yang larut di dalamnya atau zat terlarut. Pelarut tidak harus cairan, tetapi pelarut dapat juga berupa padatan atau gas asal zat tersebut dapat melarutkan zat lain. Nah, sistem seperti ini disebut dengan sistem dispersi. Maksudnya adalah zat yang berfungsi sebagai pelarut disebut dengan medium pendispersi dan zat berfungsi sebagai zat terlarut disebut dengan terdispersi. Nah, contohnya adalah air. Air merupakan pelarut yang baik sehingga dapat melarutkan zat-zat dari batu-batuan dan tanah yang terkontak dengannya. Misalnya CaCO3, MEgCO3, CaSO4, NaCl, dan lain-lain. Nah, biasanya air yang akan dipakai untuk pembangkit uap atau sistem pendingin mempunyai dua parameter penting, yaitu merupakan akibat dari padatan terlarut, yaitu kesadahan atau hardness dan alkalinitas atau alkalinity. Zat pengotor dalam air. Selama perjalanan daur hidrologinya, air menyerap zat-zat tertentu sehingga menyebabkan air menjadi tidak murni lagi. Zat-zat tersebut disebut sebagai zat pengotor atau impurities. Zat pengotor dalam air pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu padatan tersuspensi, padatan terlarut, dan gas terlarut. Padatan tersuspensi merupakan istilah yang diterapkan pada zat heterogen yang terkandung dalam kebanyakan jenis air. Padatan tersuspensi terutama terdiri dari lumpur, humus, limbah, dan bahan buangan industri. Padatan tersuspensi menyebabkan air menjadi keruh dan bila digunakan sebagai air, umpan ketel akan menyebabkan terbentuknya deposit, kerak, atau busa. Padatan terlarut. Air adalah pelarut yang baik sehingga dapat melarutkan zat-zat dari batuan-batuan dan tanah yang terkontak dengannya. Air yang dipakai untuk pembangkit uap atau sistem pendingin mempunyai dua parameter penting yang merupakan padatan terlarut, yaitu kesadahan dan alkalinitas. Gas terlarut. Berbagai gas dapat larut dalam air antara lain CO2, O2, Na2, N2, NH3, NO2, dan H2S. Gas-gas yang terlarut tersebut pada umumnya tidak menimbulkan korosi kecuali CO2, O2, dan NH3. Oksigen terlarut dalam air merupakan penyebab utama terjadinya korosi pada boiler dan sistem pendingin. Penghilangan oksigen dari air umpan boiler dapat dilakukan dengan cara deaerisasi. Karakteristik air berdasarkan parameter fisik itu dibagi menjadi suhu, warna, bau, rasa, dan kekeruhan. Nah, untuk karakteristik air berdasarkan parameter kimia itu terdiri dari derajat keasaman atau pH, total solid,
kimia organik, dan zat organik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesadahan. Kesadahan itu sendiri merupakan salah satu sifat kimia yang dimiliki oleh air. Penyebab dari kesadahan yaitu adanya ion-ion Ca2+ dan Mg2+. Dan kesadahan air merupakan kandungan mineral-mineral tertentu di dalam air. Umumnya ion kalsium dan magnesium dalam bentuk garam karbonat. Penyebab dominan atau utama dari kesadahan yaitu Ca2+ dan Mg2+. Jenis-jenis dari kesadahan yaitu yang pertama, kesadahan sementara. Kesadahan yang mengandung ion bikarbonat dan senyawa kalsium bikarbonat. Reaksinya yaitu CaHCO3 dua kali dipanaskan menjadi CO2 gas ditambah H2O cair ditambah CaCO3 endapan. Yang kedua merupakan kesadahan tetap, yaitu kesadahan yang mengandung anion selain ion bikarbonat. Misalnya dapat berupa ion Cl-, Na3, dan SO4 2-. Salah satu contoh reaksinya yaitu CaCl ditambah Na2CO3 menjadi CaCO3 padatan atau endapan ditambah 2NaCl larut. Dampak-dampak dari kesadahan air yaitu mengurangi efisiensi kerja sabun, menyebabkan lapisan kerak pada alat dapur yang terbuat dari logam, kemungkinan terjadinya ledakan pada boiler, pipa air menjadi tersumbat, dan sayur-sayuran menjadi keras apabila dicuci dengan air bersih. Tipe-tipe kesadahan tersendiri yaitu yang pertama, kesadahan umum yang merupakan ukuran yang menunjukkan jumlah ion kalsium dan ion magnesium dalam air. Cara menanggulangi kesadahan yaitu yang pertama dengan pemanasan. Kesadahan sementara dapat dihilangkan dengan jalan pemanasan, yaitu senyawa-senyawa yang mengandung ion bikarbonat akan mengendap pada dasar ketel. Contoh reaksinya yaitu CaHCO3 dua kali menjadi CaCO3 ditambah H2O ditambah CO2. Yang kedua dengan cara kimia, yaitu untuk membebaskan air dari kesadahan tetap tidak dapat dilakukan dengan pemanasan. Harus dilakukan dengan cara kimia, yaitu dengan mereaksikan dengan zat-zat kimia tertentu. Contoh reaksinya yaitu CaCl2 ditambah Na2CO3 menjadi CaCO3 ditambah 2NaCl. Yang ketiga yaitu dengan cara pengenceran, yaitu dengan menggunakan air destilasi dapat pula dilakukan untuk menurunkan kesadahan. Dan yang keempat yaitu dengan reverse osmosis atau RO, yaitu teknologi pemurnian air yang menggunakan membran semi-permeabel. Dan yang kelima dengan menggunakan asam-asam organik. Penurunan secara alamiah dapat pula dilakukan dengan menggunakan jasa asam organik. Dan yang keenam, dengan menggunakan resin pelunak air atau penukar ion, yaitu zat yang punya pori yang besar dan bersifat sebagai penukar ion yang bersifat dari polisterol dan poliskrilat yang berbentuk granul atau bola kecil.
Dan yang ketujuh yaitu dengan menggunakan zeolit, yaitu aluminium silikat berhidrat alami atau buatan dengan struktur kristal berdimensi 3 terbuka yang di dalamnya isinya terdapat molekul air. Alkalinitas merupakan penyangga baper perubahan pH air dan indikasi kesuburan yang diukur dengan kandungan karbonat. Alkalinitas adalah kapasitas air untuk menetralkan tambahan asam tanpa penurunan nilai pH larutan. Di sini alkalinitas mampu menetralisir keasaman di dalam air. Secara khusus, alkalinitas sering disebut sebagai besaran yang menunjukkan kapasitas pembaperan dan ion bikarbonat. Dan tahap tertentu ion bikarbonat dan hidroksida dalam air. Ketiga ion tersebut dalam air akan bereaksi dengan ion hidrogen sehingga menurunkan keasaman dan meningkatkan pH. Alkalinitas optimal pada nilai 90 hingga 150 ppm. Alkalinitas rendah diatasi dengan pengapuran dosis 5 ppm. Dan jenis kapur yang digunakan disesuaikan kondisi pH air sehingga pengaruh pengapuran tidak membuat pH air menjadi tinggi, sehingga disesuaikan dengan keperluan dan fungsinya. Perbedaan antara basa tingkat tinggi dengan alkalinitas yang tinggi adalah sebagai berikut. 1. Tingkat basa tinggi ditunjukkan oleh pH yang tinggi. 2. Alkalinitas tinggi ditunjukkan dengan kemampuan menerima proton yang tinggi. Selanjutnya, alkalinitas berperan dalam menentukan kemampuan air untuk mendukung pertumbuhan alga dan kehidupan air lainnya. Hal ini dikarenakan 1. Pengaruh sistem buffer dari alkalinitas. Alkalinitas berfungsi sebagai reservoir untuk karbon organik, sehingga alkalinitas diukur sebagai faktor kesuburan air. Hubungan dari alkalinitas dan kesadahan adalah semakin tinggi nilai kesadahan, maka semakin tinggi pula nilai alkalinitasnya. Namun, tidak selalu nilai kesadahan yang tinggi akan mengakibatkan nilai alkalinitas yang tinggi pula. Hal ini dikarenakan, jika alkalinitas total melebihi nilai kesadahan total, maka sebagian dari ion penyusun alkalinitas, seperti bikarbonat dan karbonat, akan berasosiasi dengan kation valensi 1 yang tidak terdeteksi pada penentuan kesadahan. Sebaliknya, jika kesadahan total melebihi alkalinitas total, maka sebagian dari kation penyusun kesadahan berikatan dengan sulfat, klorida, dan silikat yang tidak terdeteksi pada penentuan alkalinitas. Oleh karena itu, hubungan antara nilai kesadahan dan alkalinitas tidak selalu positif. Artinya, semakin besar nilai kesadahan tidak selalu disertai dengan semakin tingginya alkalinitas. Nilai kesadahan air diperlukan dalam penilaian kelayakan perairan untuk kepentingan domestik dan industri.